di Gunung Kidul itu kan 82 tahun 82 ya 82 itu yang meresmikan malah justru Al Ustadz Abdullah Tutul Saputro dibersamai oleh Ustadz yang penggantinya Al Ustadz Sukino, kemudian ada Bapak Anom Suroto juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Mata Jadinia MTA Yogyakarta. Kayaknya sudah lama seperti itu kita sudah tidak melakukan podcast ataupun merekam wawancara seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita eksklusif dan juga spesial karena kita melanjutkan lagi podcast yang ada di Mata Jadinia MTA Jakarta. Dan pada kali ini kita juga mendatangkan tamu yang spesial karena beliau-beliau ini adalah perintis seperti itu. Jadi semacam orang-orang yang pertama kali ataupun yang sangat mungkin berjasa seperti itu untuk perkembangan dakwah khususnya di perwakilan Yogyakarta seperti itu. Mari kita sapa dulu untuk para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mungkin diperkenalkan dulu nih Pak. Mungkin dari mereka dari itu yang berbatik hitam itu ada Pak Iskandar atau Ustadz Iskandar seperti itu. Kemudian yang tengah itu adalah Pak Jumbadi yang pakai koko putih seperti itu dan yang menggunakan batik ungu abu-abu maksud saya seperti itu Pak Sugianto seperti itu. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang mungkin akan saya wawancarai ataupun kita podcast bareng di sini untuk membahas tentang rintisan ataupun bagaimana atau keadaan ataupun perjuangan beliau-beliau dulu untuk mengembangkan dakwah MTA khususnya di Yogyakarta seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya memulai Pak bertanya-tanya kepada Bapak, yang pertama saya mau masukkan dua pertanyaan Pak. Nanti mungkin Bapak satu pertanyaan saya nanti akan mungkin Bapak bisa konfirmasi apakah itu benar atau salah. Oke. Untuk yang pertama itu MTA pertama kali itu bukan di Depok, tetapi di Gunung Kidul. Nah, itu apakah itu benar atau salah Pak? Mungkin dari Pak Sugianto dulu. Iya, memang benar. Dari MTA yang pertama kali itu bukan langsung di Yogyakarta, bukan. Di kotanya seperti itu. Iya, di kotanya Yogyakarta bukan. Tetapi awal MTA di Yogyakarta itu malah di Gunung Kidul, di cabang Gunung Kidul perwakilan Klaten. Wah, perwakilan Klaten. Iya, perwakilan Klaten. Jadi bukan perwakilan Yogyakarta, tapi perwakilan Klaten. Tapi cabang Gunung Kidul perwakilan Klaten. Jadi bukan di Yogyakarta, bukan. Jadi ini fakta baru ya bahwa memang mungkin ada yang belum tahu juga bahwa MTA di Yogyakarta itu mungkin kalau dikenalkan biasanya ada di perwakilan Depok seperti itu ataupun di kota seperti itu. Ternyata ketika kita telusur lagi bahwa pertama kali dakwah MTA itu ada di Gunung Kidul seperti itu, dan di sini itu khususnya ada di Ngawen satu. Ini kan sudah sekarang kan udah Ngawen 2. Ngawen. Jadi dulunya itu di Ngawen 1 ya, belum ada Ngawen 2 tapi di Ngawen begitu. Tapi adanya Ngawen 1 itu kan setelah ada Ngawen 2. Sebelum ada Ngawen 2 ya hanya Ngawen begitu saja, tapi per cabang Ngawen begitu. Cabang Gunung Kidul. Tempatnya di Ngawen. Nah, kemudian setelah berkembang menjadi Semin ke Ngawen 2 itu jadinya sini Ngawen 1 begitu sebutannya. Termasuk ada kesanggupan apa, termasuk itu ya Ngawen 1 dan Ngawen 2 karena sudah berkembang di Ngawen 2 begitu. Mungkin itu kira-kira Pak, itu tahun berapa Pak mulai ada kajian di Gunung Kidul seperti itu Pak? Itu kalau secara sejarah seperti itu peresmian di Gunung Kidul itu kan 82 tahun 82 ya 82 itu yang meresmikan malah justru Al Ustadz Abdullah Tutul Saputro dibersamai oleh Ustadz yang
penggantinya Ustaz Sukino, kemudian ada Bapak Anom Suroto juga, tapi itu yang meresmikan di sini adalah Bapak Bupati Gunung Kidul, Pak Darmakum Darmakusumo itu. Yang memarkasai dari perwakilan Klaten itu Pak itu Pak Dandim Pak Pranudin itu baru di 82 itu muncul di Gunung Kidul secara resmi, sudah diresmikan. Tapi kalau pembinaannya itu ya dari sejak sebelum 82 saya itu sudah mengikuti ke Juwiring pertemuan, kemudian beberapa kali pertemuan di Juwiring, kemudian tempat ngajinya itu bukan di sini, dulu di tempatnya Pak almarhum Pak Sahlan. Pak Sahlan. Berarti mungkin kalau saya runtut ini secara waktu timeline atau waktunya secara sejarah itu pertama orang-orang di Gunung Kidul khususnya di Ngawen itu ngaji dulu di Juwiring. Seperti itu. Kemudian setelah di Juwiring mungkin beberapa tahun setelah itu membuat majelis sendiri yang ada di kelompok Gunung Kidul di tempatnya Pak Sahlan dulu. Dan berarti ini sejak masuk di Gunung Kidul itu belum punya ini, tapi masih ngajinya di tempatnya Pak Sahlan yang mengisi masih Ustadz Bisri atau Pak Bisri Mustafa juga, kemudian Pak Burhan yang awal-awal, kemudian Pak Ahmadi itu sudah. Berarti setelah di Juwiring ya Pak, kemudian pindah 82 itu ke sini seperti itu ya Pak. Kemudian tetapi di waktu 82 itu peresmiannya masih masuk di perwakilan Klaten. Jadi mungkin ini salah satu mungkin yang suka sejarah juga seperti itu, ataupun pengen tahu gimana dakwah di pertama kali yang ada di Yogyakarta, dan ini adalah sejarahnya seperti itu. Jadi tahun 82 itu sudah ada majelis pertama kali di Jogja itu di Gunung Kidul, tepatnya di Ngawen, tapi masih masuk di perwakilan Klaten seperti itu. Termasuk ngajinya, termasuk pertemuan mingguan. Itu ya Juwiring itu. Mungkin saya masuk ke Pak Juwanti. Ini untuk majelis sendiri Pak, itu sejarahnya majelis Ngawen sendiri itu dari awal ketika ngaji di sini itu pripun Pak sampai sekarang? Maksudnya dulu itu membangun sendiri kah atau pripun dulu itu? Jadi untuk berdirinya majelis Ngawen ini memang beli sendiri. Dari perintisan memang di awal saya tambahkan perintisan dari beliau almarhum Bapak Sahlan, dan dicatat di situ sejak tahun 81 sudah ada rintisan ngaji di Juwiring itu. Lalu 82 diresmikan tepatnya tanggal 9 Maret 1982 di Balai Desa Sambirja, dirawui oleh Pemda atau Muspika. Waktu itu kan Muspika lengkap dari kepala-kepala kejaksaan, pengadilan, karena yang memperkasai adalah Bapak Pranudin sebagai Dandim Gunung Kidul. Beliau sudah memahami sebelumnya menjabat Dandim di Klaten. Selama di Klaten itu menjadi tutor P4 dari Majelis Tafsir Al-Quran, warga Majelis Al-Quran di Klaten, jadi tahu siapa dan MTA. Maka dengan adanya di Gunung Kidul 82 mau diresmikan MTA di Gunung Kidul sangat didukung oleh Pak Pranudin itu. Jadi seluruhnya, sehingga caranya bagaimana memang beliau menceritakan Bapak Sahlan itu dituntun oleh Pak Pranudin itu sehingga sukses, tidak ada permasalahan dalam peresmian. Kalau dulu itu Pak, untuk di gedung Majelis Ngawen ini itu saya itu dulu bangun dari awal atau pribadi itu Pak? Ya, untuk selanjutnya setelah diresmikan, selanjutnya setelah berdiri diresmikan terus berpegang dakwah atau di tempatnya beliau Bapak Sahlan itu, karena ibaratnya dulu itu dikatakan kandang macan karena mayoritas NU memang perkembangannya sulit. 11 KK 22 personil itu berdekat bisa membeli tanah di sini, yaitu di tempat di Sambeng 2 Sambirjo. Itu luasnya ya sekitar lebar itu 15, panjang 40. Itu luas 500 sekian. Dan sudah ada bangunannya itu rumah tangga ya ukuran 6 dan
69. Jadi masih asli sampai sekarang ini yang di tengah-tengah ini karena perjalanan dakwah karena tambah berkembang, maka di Krowok sebelah selatan, sebelah timur dan utara itu karena perkembangan hanya di Krowok ini asli masih rumah bangunan awal dulu beli ini. Jadi itulah perkembangan dakwah. Setelah itu pindah di sini, setelah beli tanah dan bangunan itu waktu itu seharga 3,5 juta ukuran itu plus bangunan. Pun ya sebagian yang warga dari menurut keterangan beliau itu ada yang menjual sepeda motornya dijual, ada yang punya pohon jati dijual waktu itu untuk beli ini hanya 11 kakak. 11 kakak itu. Setelah adanya di sini, maka setelah di sini diiringi dengan adanya radio MTA FM dulu itulah terus berkembang dengan pesat. Dari warga Semin itu banyak yang ngaji di sini, kecamatan Semin kan sebelah ini Semin ada sekitar 58 orang. Maka sejak tahun 2013 kalau tidak salah itu terus memisahkan diri, merintisan menjadi cabang Semin. Disusul berikutnya lagi karena di Ngawen itu tambah banyak lagi, penuh lagi majelis ini sekitar 200-an lebih, maka dipisah lagi pengembangan dakwah ada Ngawen 2 di Kelurahan Jerangjero di Kampung Nologaten. Ini sekarang ya siswanya sekarang 200-an. Lah untuk Gunung Kidul Ngawen 1 ini sendiri sekarang itu sudah kembali, sejak dulu lagi warganya sudah mencapai 200-an. Lah untuk awal dakwah di Gunung Kidul atau di Ngawen khususnya perkembangan warga itu dulu dimulai setelah ngaji di sini mengadakan kelompok di kampung. Nah kelompok itulah memanggil teman ataupun tetangganya untuk ikut kelompok. Setelah mau lama kelamaan ditarik mau ikut enggak. Setelah itu banyak yang ikut, yang ada sebagian kecil tidak ikut, termasuk di lingkungan majelis ini dulu ya hanya saya sendiri dulu. Sempat dulu waktu sempat diusir di sini, disundir karo duku lah, kowe arep ngusir ya monggo silakan, itu Pak Lek saya sudah almarhum dulu. Akhirnya tidak berani, kalau saya jelas kok macam-macam mau ngaji ini nggak mau diusir terus. Mungkin saya simpulkan gitu dari penjelasan dari Pak Jumatri bahwa memang untuk perkembangan majelis yang pertama kali di Jogja yaitu majelis Ngawen seperti itu. Mungkin sekarang jadi majelis Ngawen 1 nggih. Itu mungkin dulu itu adalah sebuah rumah seperti dalam arti bukan, biasanya kan kalau kita lihat di beberapa majelis di Indonesia ataupun di perwakilan yang lain itu kan dibangun dari awal atau beli tanah kemudian tapi kalau dia di sini itu adalah dari rumah yang sudah jadi seperti itu kemudian dijadikan majelis. Kemudian mungkin beberapa tahun yang mungkin 5 tahun atau 6 tahun yang lalu itu diperbesar karena memang secara kapasitas warganya juga lebih banyak seperti itu, jadi akhirnya diperbesar seperti itu. Dan dulu itu dengan dana 3,5 juta seperti itu udah bisa membeli rumah pekarangan dan rumah seperti itu digunakan untuk majelis. Dan tadi juga saya mendengar bahwa untuk membeli majelis itu warganya sampai ada yang menjual motor dan Masya Allah itu sangat luar biasa sekali gitu. Berarti sampai merelakan untuk menjual motor ataupun menjual barang-barang berharga seperti itu Pak. Motor kan tahun 82 kayaknya itu masih sangat menjadi primadona gitu. Yang punya itu hanya 2 itu. Almarhum Bapak Salan dan Bapak Suhan. Masya Allah sampai yang satu ya jual pedal untuk aktivitas. Jadi berarti kan di tahun 82 motor sepeda motor itu kan masih sangat kalau ada yang punya pasti orang kaya seperti itu ya. Dan dengan keikhlasannya itu merelakan untuk dijual, kemudian uangnya digunakan untuk pembelian tanah untuk majelis. Masya Allah itu. Terima kasih. Mungkin untuk Pak Wiban tambahan sedikit ya untuk membeli tanah itu ini dari warga Kelantan juga yang di bawah itu kan ada yang ngaji ke sini. Putri 2 yang satu di Juring sekarang, kemudian yang satu di Ngemul sana. Nah itu tidak sepeda motor karena enggak punyanya itu
anteng-anteng dijual. Kan dia jahit mesin jahitnya juga dijual. Itu untuk beli ini kebersamaan. Ada yang jual kambing, pokoknya seadanya 11 kakak. Oh, hanya 11 kakak. Iya, 11 kakak 22 jiwa. Nah itu kalau dulu itu 3,5 juta, kalau sekarang ya kira-kira ya sudah ratusan juta gitu. Nah, 150. Ya itulah tambahan sedikit dari Putri 2 itu juga ikut andil, ada anteng dijual, ada mesin jahit dijual untuk ikut untuk pembiayaan pembelian tanah dan pekarangan untuk majelis seperti ini. Mungkin ke Pak Iskandar nih Pak. Ini kan setelah tadi Pak Sugianto menjelaskan tentang sejarahnya dari awal MTA di Yogyakarta seperti itu, kemudian nanti Pak Juwandi tadi menjelaskan bagaimana perkembangan majelis seperti itu yang ada di gunung itu, khususnya di Ngawen. Dulu itu mungkin Pak Iskandar itu dulu kan secara sejarah itu ngajinya itu ke Klaten ya Pak, ke Juwiring. Itu mungkin yang melihat ini itu juga bisa membayangkan dari Ngawen sampai ke Juwiring itu kan lumayan jauh ya Pak. Nah itu perjuangannya bagaimana Pak dulu itu Pak? Iya. Dulu untuk perjalanan kita ke Klaten jalannya belum seperti ini. Naik gunung jalan tembus itu masih ngalen-ngalen gitu. Padahal pulangnya sudah agak malam, Vespa yang kita tumpaki itu lampunya tidak padam dan itu seringkali slip. Wah, soalnya kan jalannya masih tanah gitu. Itu Pak. Terus beliau yang membawa Vespa di antara Pak Subhan almarhum dan Pak Zahlan almarhum itu sama Vespa. Dan ketika pulang ke sini itu seringkali setelah selesai ngaji, beliau yang ngasto itu kita tidak boleh segera pulang. Beliau Ustadz yang isi untuk diaturi dahar oleh tempat pengajian, kita disuruh menemani atau diajak juga bersama. Akhirnya apa yang terjadi? Kita agak malam, setelah malam pulang, pernah Pak, untuk naik gunung itu jalan roto-roto. Namun setelah sampai belokan yang belum seperti ini, yang dulu tuh tidak nerbas seperti itu, agak belok, naik tekong-tekong gitu. Setelah mogok Pak, itu ganti ban saja. Dulu tidak cukup seperti sekarang 15 menit bahkan setengah jam. Dan tidak bisa dipancarkan di starter tidak bunyi. Itu akhirnya didorong bokok siji genten itu Masya Allah. Sampai di rumah seringkali kita ngaji ke Klaten, ke tempatnya Pak ya, itu seringkali pernah jam 11 baru sampai di rumah. 11 malam. Iya. Padahal dari sana bubarnya jam 5 sudah. Benar Pak, ini untuk waktu ngaji jam berapa Pak di Juwiring itu dulu? Waktu ngajinya? Ba'da asar. Jadi kemungkinan kalau dari sini, dari Ngawen ini ya, itu berangkat jam 1 mungkin ya, habis zuhur gitu ya. Dan setelah mungkin ba'da asar itu mungkin kalau selesainya mungkin hampir maghrib jam 5 gitu ya, jam setengah 5, jam 5. Nah, berarti kalau perjalanan sekitar 3 jam ya, 3 jam 4 jam ya dari sini ya. Tidak seperti sekarang 1 jam saja sudah sampai dari Juwiring. Dulu itu 2 jam, 2,5. Itu tak saja kalau nggak ada halangan kan, kadang-kala bani gembos, kadang-kala macet, kadang-kala selip, baru hujan itu Masya Allah selip, jalannya tidak seperti aspal sekarang. Dan dulu itu secara transportasinya masih sepeda gitu atau sepeda dulu itu, atau sudah ada motor-motor gitu Pak dulu tahun 8? Motor jarang sekali gitu. Berarti Pak masih pakai sepeda seperti itu sepeda. Bahkan Pak Zahlan almarhum dan Pak Subhan almarhum itu saja yang beli untuk kegiatan itu niatnya sudah untuk perjuangan dalam kegiatan ngaji. Luar biasa. Dan beliau almarhum berdua itu kebetulan Vespanya itu tahunnya sama.
tahunnya tua-tua 72 71. Sehingga untuk mogoknya jarang, namun kalau bannya gembos pernah kok pulang kehabisan bensin itu di sebelum Hulu. Beli bensin itu jauh sekali itu kok Lengkop ke sana lagi. Sudah akan sampai Cawas. Itu hanya beli bensin. Mungkin kalau dilihat secara sejarah seperti itu dan juga bisa membayangkan bahwa sebelum tahun 82 nggih Pak itu hitungannya. Sebelum tahun 82 itu kan otomatis secara jalannya juga masih tanah, mungkin belum ada aspal. Aspal pun hanya sebagian dan itu hanya di jalan besar. Berarti kalau sudah masuk di daerah kampung seperti itu memang sudah tidak ada aspal. Kemudian kendaraan masih hanya Vespa ya Pak. Vespa dan Vespa itu kan mungkin kalau yang pengguna Vespa juga pasti merasakan dengan jalan yang masih tanah, kemudian juga mungkin berbatu juga itu kan ya Vespanya juga pasti sering mogok seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin kalau jalannya udah aspal enak kan otomatis ya agak lancar, tapi kalau dulu itu masih kayak gitu dengan Vespa itu kan juga lumayan perjuangan seperti itu. Dan apalagi mungkin Vespa itu juga jarang, masih ada beberapa orang yang punya, kebanyakan yang menggunakan sepeda seperti itu Pak. Berarti sangat luar biasa sekali nih secara perjuangan bahwa berangkat jam habis zuhur, kemudian pada asar itu kajian berhitung ya Pak, kemudian mungkin jam 6 jam 7 baru pulang dan sampai rumah jam 11 malam. Pernah. Jadi luar biasa Masya Allah. Dan itu mungkin pas terang, kalaupun pas hujan itu kan juga jadi biasa sendiri. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan Bapak ini yang sudah dari dulu mungkin tahun 80-an seperti itu memperjuangkan MTA, kemudian juga akhirnya sekarang berkembang di perwakilan Yogyakarta, akhirnya menjadi suatu bentuk dakwah yang sangat luar biasa sekarang ya Pak. Kalau menurut Bapak Pak Sugianto mungkin kalau sekarang itu perkembangan MTA sekarang bagaimana Pak tahun 2000 ini dibanding dulu, dan kemudian perkembangannya bagaimana Pak? Ya alhamdulillah kalau sekarang itu apalagi adanya TV MTA itu betul-betul membantu sekali. Sebenarnya kan radio, kemudian radio kok cuma suara, belum melihat kalau ustadznya ya seperti apa, kalau peserta seperti apa, kan sekarang sudah ada. TV ini kan sudah sangat membantu. Nah dulu itu kan di Gunung Kidul itu kan cuma Ngawen satu ini, Ngawen, kemudian Semin, kemudian Saptosari yang paling ujung sana. Dari sini itu 65 kilo dari sini Saptosari. Sudah kan pernah ke Saptosari? Dekat pantai gitu. Iya. Jadi kalau ke sana sudah tidak ada, saya kira sudah tidak ada penghuni lagi, hanya laut. Kalau sudah ke sana. Jadi dari Ngawen, kemudian Saptosari, kemudian Semanu itu baru kemudian Semanu itu ketika masih Ustadz almarhum Pak Sutrisno itu kan termasuk donor darah, termasuk kan dari Semanu itu juga. Semanu itu tahun 2000 ya. Ya, kemudian sekarang kan sudah 11 termasuk untuk akhir ini Binaan Soto itu mungkin ini sudah punya tempat. Kemudian dulu itu dengan rencananya untuk pengajian perdana, tetapi kendalanya ya ini adanya COVID-19 ini jadi terhalang atau terganggu gitu. Ya bukan terganggu ya, mudah-mudahan ada baiknya adanya ini COVID-19 ini. Namun demikian ternyata dengan kenyataan itu dakwah itu ya juga. Dan namanya online itu kan ya sebatas orang-orang tertentu yang bisa. Padahal kita di dusun, di desa seperti ini kan ya tidak banyak yang bisa. Namanya online. Apalagi yang sudah tua-tua seperti saya, itu malah yang ngajari putu-putu buyut itu yang ngajari. Nah, makanya ya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi nikmat oleh Allah umur, sehingga saya bisa menikmati warga-warga Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Gunung Kidul yang sekarang sudah 11 cabang ini alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya termasuk yang mengampu, termasuk Pak Jumbati, Pak Iskandar itu kan yang Gunung Kidul kan dari sini semua kecuali Ngawen 1 dan Semin itu yang dari perwakilan ustadznya. Semuanya itu dari
Gunung Kidul. Khususnya lagi yo dari Ngawen 1 ini. Yang dari Ngawen 2 itu 1, yang dari Semen 2. Berarti secara perkembangan memang ya dengan apa gitu, modernisasi zaman, kemudian juga adanya radio, adanya TV itu kan membantu sekali untuk perkembangan dakwah betul. Dan dulu mungkin dari satu cabang, contohnya di Ngawen ya Pak, sekarang berkembang menjadi 11 cabang khususnya di daerah Gunung Kidul seperti itu. Mungkin saya ke Pak Jamati. Tadi itu kan Bapak bilang kalau di sini itu hampir 200 siswa, maksudnya dalam arti warganya sampai 200-an. Kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa cabang seperti itu dari Ngawen, kemudian Semin gitu. Dan lain-lain itu kok bisa, dalam arti perkembangannya bisa sepesat itu faktor apa nih Pak yang bisa mungkin mempengaruhi kok banyak, dalam arti kan mungkin kalau mungkin tahu ya di perwakilan Jogja juga itu kan cuma mungkin tidak sampai 200. Itu pun orang-orangnya fluktuatif, kadang-kadang kalau sudah tidak di Jogja akhirnya tidak ngaji di Jogja seperti itu. Kalau di sini itu kan otomatis orang-orangnya juga tinggalnya di dekat sini seperti itu. Itu kok bisa banyak itu pribadi Pak itu? Iya, yang pertama tadi saya sampaikan, jadi tiap kelompok itu mengadakan kelompok, mengundang lingkungan. Setelah itu penjelasannya itu transparan, apa adanya. Jadi transparan apa adanya, dasarnya ini, semuanya pakai dalil ya, yang dilarang ya ada dalilnya, buktinya yang diperintahkan ada. Jadi tertariknya di situ. Di samping itu kita jelaskan dengan apa adanya. Jadi dijelaskan apa adanya, transparan itu ya kalau seperti ini jelas tidak ada tuntunannya seperti dari lingkungan, karena Gunung Kidul sangat kental dengan istilah tradisi atau muatan lokal saya dijelaskan secara detail, secara jelas dulu ini jelas dilarang. Kalau kamu mau ngaji terus silahkan, tidak silahkan, risikonya ngaji jadi jelaskan risikonya ngaji seperti ini. Berarti, nanti akan jadi apa kuncinya tegas. Iya tegas, jadi sejak awal gitu. Jadi kalau sudah masuk betul di sini betul-betul sudah tahan pukul. Jadi kalau sudah mentalnya di kelompok dibinaan itu, di kelompok itu sudah enggak jadi udah tentang ya pada umumnya lah, itulah yang tidak ada tuntunannya dijelaskan, ini dijelaskan secara transparan. Jadi mungkin kunci dari perkembangan di Gunung Kidul itu dari warga itu kan banyak Pak. Dalam arti memang secara jumlah memang ada yang 200 kemudian nambah kemudian jadi cabang sendiri seperti itu kan, berarti otomatis pertambahannya cepat seperti itu. Berarti ada kuncinya adalah tadi ada ketegasan, kemudian transparansi dalil ataupun ajarannya itu jelas. Kalau ini salah, ini benar, dan jelas, konsisten ketika menjelaskan begitu Pak. Di samping itu juga kalau setiap dulu itu awal-awal waktu itu kan ada jadwal di antara ini jadwal di masjid-masjid itu kultum lah, kultum pun juga jelaskan ya, dijelaskan secara berdasarkan termasuk ada 4 pendapat, salah satu nanti disampaikan transparan, ini satu pendapat ini alasannya ini pendapat alasannya ini, silahkan kamu mengambil yang mana, tidak mengintervensi daripada audien ataupun tidak, itu silahkan kamu ikut monggo, tidak monggo, inilah dalil, inilah dasarnya, kamu ikut silahkan, seperti itu. Jadi sejak kita menyampaikan jadi transparan dengan tegas apa adanya, tidak butuh ini butuh itu, monggo silahkan, diserahkan pada audien yang mendengar itu, mau ikut ya silahkan, tidak ikut ya ternyata seperti itulah dia akhirnya tertarik di situ, kebanyakan tertarik hingga jadi termasuk ya di wilayah Gunung Kidul perkembangannya juga demikian. Dari kelompok itu tadi termasuk di Semanu, Sabtosari, Wonosari ataupun yang lain itu ya awalnya dari kelompok-kelompok itu untuk warga yang mendirikan di situ. Saya ke Pak Iskandar nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang perkembangannya sekarang zaman dulu di tahun 82 kemudian dan sekarang dengan Pak Sugianto, kemudian Pak Sugianto juga menerangkan apa toh yang menjadi daya tarik di dakwah khususnya di Gunung Kidul seperti itu. Kemudian untuk Pak Iskandar, kalau dilihat secara sejarah itu tahun 82 nih Pak, itu diresmikan cabang Gunung Kidul seperti itu. Kemudian kan kalau sekarang itu kan dikenalannya menjadi MTA Perwakilan Yogyakarta nih Pak. Itu tahun berapa nih Pak? Secara bisa dikenal menjadi, kan dulunya itu kan ada di Klaten, pindah ke Yogyakarta tahun berapa nih Pak itu Pak?
Pak. 1986. Itu dulu itu rintisannya yang ada di Jogja itu di mana ya Pak itu? Dulu rintisan di Jogja itu di Sagan. Di Sagan sih. Sagan dan mahasiswa. Untuk dulu itu pernah untuk membeli tanah di sana bagi warga-warga yang binaan yang ada di Gunung Kidul, namun belum terjadi untuk ditempati. Sudah ada suatu hal pengurusnya akhirnya pindah oleh almarhum beliau dari Bapak almarhum Pak Jalan. Itu dulu juga terkena sebenarnya pengaruh itu, namun Pak Jalan almarhum tetap pegang teguh karena beliau al-Ustadz memberikan hal yang perlu kita pegang, tidak ada lain kecuali Quran dan Sunnah. Artinya kalau di dalam Al-Quran dan Nabi tidak menyontohkan seperti hal itu, kita jangan sampai mudah berikut atau mudah ikut-ikut yang tidak ada kebenarannya dari kedua tersebut. Yang akhirnya beliau tetap punya pendidikan yang seperti itu, yang akhirnya tetap berdiri tegak. Akhirnya dulu yang terjadi seperti itu tidak akan ada perubahan dari luar. Karena apa? Karena beliau yang telah membawa amanah untuk memegang di cabang atau di tempat ini adalah betul-betul tiap-tiap ada binaan di dalamnya itu seperti itu pemberian tahunnya tegas karena tidak ada kebenaran selain aturan Allah dan Rasul. Dan di kelompok-kelompok, dulu kelompok itu hanya beberapa orang Pak. Dulu itu di Pak Jalan itu ada yang ada di Nganjir, ada di Ngawen 1, Ngawen 1 belum ada, di Ngawen 3 sampai 3. Yang akhirnya apa terjadi itu? Piyambakipun memberikan saran kelompok ini supaya ngerembuk yang akan untuk memperjuangkan dalam hal-hal yang akan direncanakan di MTA yang ada di wilayahnya atau di cabang Gunung Kidul ini. Yang akhirnya mau membeli tanah itu saja, membeli tanah kemarin di sini itu ada yang baru kredit motor, belum sah itu dijual. Ada sapi gaduan untuk gaduh seprapat dijual. Apalagi biasanya kambing dan ayam. Kalau kayu itu memang biasa, yang mana yang untuk kita cepat itu seperti itu. Nah kemarin karena orang hanya terbilang sedikit, alhamdulillah karena dukun Allah betul-betul kita sunggui, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang bagaimanapun rasanya tidak ada rasa berat. Masalah kecewa ya tidak ada. Karena apa? Kita mau ke Penak harus melalui Rekoso. Dan kalau kita mau membawa dampak yang positif, kita mengetahui hal yang negatif. Berarti mungkin saya simpulkan nih Pak, untuk jadi perkembangan setelah dulu kan ada di perwakilan Klaten. Maksudnya Klaten tahun 82 seperti itu. Kemudian di tahun 86 ya Pak. 86 masuk perwakilan di Jogja karena ada cabang. Ada perwakilan yang ada di Sagan. Di Sagan. Oh, gitu seperti itu. Berdiri perwakilan di DIY, lalu karena di wilayah di Gunung Kidul saya tambahkan ini wilayah di DIY itu karena perwakilannya kok di provinsi, karena memang daerahnya istimewa. Termasuk gunung di cabang itu di tingkat di kabupaten. Mungkin ini juga pengetahuan ya untuk yang melihat ataupun mendengarkan ini, bahwa biasanya perwakilan itu tingkatnya adalah kabupaten. Jadi cabang-cabang itu biasanya kecamatan. Nah, kalau di Yogyakarta itu untuk perwakilan itu satu provinsi seperti itu, dan cabang-cabangnya itu biasanya ada di tingkat kabupaten seperti itu ataupun kecamatan, tapi kebanyakan di kabupaten seperti itu. Jadi mungkin secara timeline saya lagi 82 itu masih
cabang Gunung Kidul, tetapi masuknya perwakilan Klaten. Kemudian di tahun 86 itu sudah menjadi perwakilan Yogyakarta dengan adanya kantor perwakilan yang ada di daerah Sagan seperti itu Pak. Jadi mungkin kalaupun yang tidak tahu ataupun gimana tuh dulu perkembangan dakwah di MTA khususnya di perwakilan Yogyakarta. Nah ini adalah timeline yang dan beliau-beliau adalah saksi sejarah bagaimana dari awal perintisan MTA di Yogyakarta sampai sekarang tahun 2021 seperti itu Pak. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk Bapak-bapak sekalian itu dilihat dari perkembangan itu kan dulu menggunakan secara perjuangannya sangat berat. Maksudnya sangat berat itu sampai menjual sepeda motor untuk membuat majelis, kemudian juga ngajinya juga ke Klaten Penjuwiring. Itu mungkin ada pesan buat Mbak untuk yang mungkin yang ngaji zaman sekarang itu kan zaman kalau sekarang itu kan sudah dienakkan secara fasilitas seperti itu. Tapi memang kadang-kadang dengan enaknya fasilitas itu tidak terlalu mengurangi semangat untuk ngaji. Nah itu mungkin ada pesan-pesan buat Mbak. Dari Pak Sugianto dulu Pak. Nggih. Kalau dulu, apalagi kalau dibandingkan dengan sekarang, anak-anak sekarang itu kalau dibilangin susah payahnya zaman yang dialami loh yang tua-tua, itu kan zaman dulu Pak. Kalau sekarang kan sudah serba enak. Tetapi dengan serba enaknya itu kadang-kala malah banyak yang ngaji itu masuk jam 4, kadang setengah 4 baru datang. Kadang ada yang berprinsip kalau urung diisi ustaz gitu tuh loh. Jadi kesungguhannya itu ya lain. Kesungguhannya emang lain. Tadi kesannya itu kalau dulu betul-betul kalau dimulai jam 3 ya bagaimana saya sebelumnya jangan sampai saya jam 3 kok belum sampai di tempat itu. Usaha kita masing-masing dulu itu seperti itu. Berarti kalau jam 3 direncanakan, sudah direncanakan. Masuk jam 3 saya perjalanan 2 jam, berarti saya jam 1 harus sudah berangkat. Seperti itu. Nah, kalau anak sekarang kan enak saja, ini kurang 5 menit. Ya enggak tahu kalau nanti ada halangan apa, kurang 5 menit baru berangkat. Yang penting urung diisi ustaz. Ya ada kan prinsip-prinsip seperti itu. Nah, maka perlu pemahaman yang seperti itu ya mari kita luruskan bersama, termasuk nanti guru-guru daerah itu kan ada yang kita itu ketinggalan pembacaan brosur itu sebenarnya sudah telat ya. Tapi kita kan tidak merasa. Warga-warga sekarang apalagi yang muda-muda itu telat brosur itu tidak masalah. Padahal telat brosur itu sudah termasuk telat pembacaan brosur itu. Begitu. Jadi insya Allah kalau dengan kesungguhannya dulu itu ya betul-betul kemujagaan kesungguhannya itu jauh berbeda kalau dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Gitu loh. Mungkin itu Pak, mungkin Pak Juwadi mungkin. Ya untuk itu ya kalau dari saya untuk pesan supaya karena zamannya zaman now atau zaman zamannya zaman Z, sekarang di Z. Generasi Z seperti itu. Sekarang itu modelnya atau pakai Android untuk dunia maya. Sekarang tuh banyak tanya di situ pun apapun dijawab. Maka prinsipnya kepada Bapak dan saya terutama anak-anak muda itu dalam mengikuti atau mencari kebenaran betul-betul dari manapun pendapatnya dan siapapun yang menyampaikan harus rujukannya hanya 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kamu mengambil dari manapun, monggo silahkan. Sekarang kajian itu banyak sekali yang kamu bisa pandai-pandai memilih yang mana jalur yang perlu diikuti. Itu sarannya, yaitulah dipilih jalan yang benar yang mana. Tapi saya tidak mengintervensi secara umum, jadi monggo silahkan. Jadi sekarang itu banyak orang yang berpendapat macam-macam lewat apalagi buka YouTube, ya macam-macam. Satu ayat ini dengan yang lain sangat berbeda. Tinggal bagaimana kita hanya rujukannya ya 2 itu, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau di Quran dan Sunnah tidak ada ya, maka pesan Allah pun sudah memberikan petunjuk, jangan melakukan suatu perkara apapun sebelum kamu mengetahui tentang ilmunya tentang hal itu, dalilnya dari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja saya pesankan. Jadi pada terutama pemuda,
saat ini karena zamannya zaman Z, generasi Z ini memang kalau diceramai itu sulit Pak, tidak mau, ya sulit mendengarkan. Apalagi saya pernah mendapatkan pencerah dari dosen UIN, itu sekarang itu beliau ngajar itu tidak sekarang itu hanya kita sharing, jadi kita sharing baik menanya perbandingan, jadi sharing kepada anak-anak muda itu pertanyaan seperti menyampaikan pertanyaan hal ini bagaimana, jadi itu bisa diterima, justru ditanggapi, dijawab. Tapi kalau diceramai sudah tidak mau dengar. Ini maka saya pesankan tadi kembali lagi maka silahkan mengambil dari ilmu manapun ya, tentang apalagi kalau tentang agama, pendapat dari mana siapapun itu harus satu, yaitu jalan rujukannya hanya dua, cocokkanlah dengan Quran dan Sunnah, baru kita pegang, baru kita pahami, baru kita yakini, baru kita jalankan. Ini misalnya. Terima kasih untuk Pak. Mungkin Pak Iskandar nih Pak untuk penutup pesan-pesannya untuk generasi sekarang ya Pak, yang mungkin perjuangannya berbeda dengan yang ada di dulu seperti itu, mungkin monggo Pak. Iya. Untuk saat ini bagi generasi kita semuanya memang jauh berbeda dari kita yang sudah tua. Namun hal itu kita untuk selalu membawa dampak yang positif dan mengikuti orang-orang yang telah dibenarkan oleh aturan pembuat kita, yaitu Allah. Maka bagi saudara-saudara generasi kita, untuk perjuangan ini mari kita ajak, kita iring, kita arahkan, jangan sampai tidak mau mempelajari aturan Allah. Karena apa? Kalau kita mau sering membaca Al-Quran dan di situ ada arti yang perlu kita pahami, maka sudah kita tahu benar bahwa membaca Al-Quran termasuk tombok hati apabila kita tahu isinya dan setelah paham kita amalkan. Maka generasi yang ada ini monggo, dan sebagai kita orang yang sudah tua-tua ini, mohon apabila nanti ada suatu hal kekeliruan, baik itu langkah, ucapan, dan sikap yang kurang dibenarkan oleh aturan Allah dan Rasul, tolong biarpun Anda masih muda dan termasuk cucu, anak, jangan takut untuk mengingatkan. Karena kalau Anda mau mengingat kepada orang yang tua, berarti Anda menuntun kita menuju jalan ke surga, yang untuk itu yang akan membawa dampak kebahagiaan dunia ini sampai di akhirat. Nah, untuk itu terima kasih saudara-saudara generasi kita muda yang ada ini masih mau mengikuti dan membersamai adanya pelajaran Al-Quran dan Sunnah di majelis-majelis yang ada di seluruh ini. Monggo mari kita laksanakan dan kita bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing supaya nanti kita tidak lepas dari aturan yang benar, yang akhirnya kita akan diletakkan, akan dimasukkan surganya Allah. Terima kasih itu Iskandar, ini penutup yang sangat luar biasa sekali. Ini pesan-pesan dari beberapa tokoh-tokoh ataupun beliau-beliau yang sudah menjadi mungkin perintis seperti itu di dakwah yang ada di perwakilan Yogyakarta seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak yang sudah ngapunten ini merepotkan waktunya. Soalnya sudah lumayan malam seperti itu. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Madin MTS Yogyakarta. Ya dengan apa tema yaitu adalah cikal bakal dakwah MTA yang ada di Yogyakarta. Saya yang bertugas sebagai host Muhammad Permana undur diri. Maksud Bapak-bapak sekalian nggih, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.